Halo guys, kembali lagi bersama Informasi Berita Indonesia. Kali ini kita akan bahas berita-berita apa saja yang terbaru di beberapa media online ya. Terjadi pertama di CNN Indonesia. Di sini terdapat Pak Jokowi kembali minta informasi Kolonel jika transparan. Kita lihat dulu. Jajaran menjelaskan dengan Kolonel secara detail dan transparan mengenai komunikasi yang efektif, memberikan penjelasan secara transparan pada media yang harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita baik tidak disampaikan, sehingga rasa optimis masyarakat cenderung masuk ke hal yang tidak positif. Saya titip betul. Meski sudah disampaikan berkali-kali, arus logistik jangan sampai terganggu baik dari pemerintah pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah-daerah. Bingung aku, emang selama ini nggak transparan ya guys? Bisa kalian tulis di komentar ya, silahkan tulis di komentar. Oke, ini dari CNN. Lanjut kita ke Tempo. Ada apa di Tempo? Kita lihat di Nasional. Stamsus Jokowi minta maaf soal surat minta dukungan camat. Apa nih? Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut. Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu menjaga dan menanggulangi COVID-19 di desa melalui dukungan secara langsung oleh tim Bapak Amarta. Oh, ini berarti bos Amarta ya. Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya. Tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi. Saya mohon maaf. Ini saya belum tahu ya informasinya. Saya baru tahu ini. Kalian bisa tulis di komentar guys, kenapa staf khusus Jokowi ini minta maaf. Oke, lanjut di kompas.com. Ada apa ini? Empat arahan MUI terkait ibadah Ramadan. Oke, let's check this out. Ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan COVID. Dengan semangat keagamaan, wabah COVID bukan halangan untuk beribadah. Ya benar sih guys. Kita tidak remaja, kita jangan kemana-mana. Bagi yang kerja ke kantor, bagi yang bisa di rumah ya di rumah lah. Jangan kemana-mana kalau nggak ada keperluan ya. Karena bagi sebagian orang belum bisa kerja di rumah, sebagian seperti buruh pabrik, seperti kantor-kantor swasta yang lain, kalau dia tutup otomatis pengurangannya profit secara drastis loh. Artinya profit terus berkurang secara turun drastis, jadi tidak dapat profit. Himbauannya dari kerumunan iya, rumah sebagai tempat ibadah iya. Oke, lanjut. Ubah kebiasaan beribadah. Ini ini gimana ya? Emang sih ibadah kan kalau kita Muslim di masjid, kalau Kristiani di gereja dan lain sebagainya kan, masing-masing lah. Baru tahun ini sih kayaknya semua di rumah gitu. Oke, tidak mudik. Nah, ini paling paling viral. Tidak mudik tapi masih banyak yang mudik. Emang sih kalau kita nggak mudik kita nggak bisa nyapa orang tua di kampung ya kan. Makanya kita cari kerja terus di Jakarta atau di mana gitu.
Pemerintah telah menetapkan Jabodetabek sebagai kawasan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar, masuk zona penularan tingkat tertinggi. Iyalah jelas cuy, Jabodetabek. Kalau Anda berada di kawasan Jabodetabek, berada di kawasan merah penyebaran, maka jangan keluar dari kawasan merah itu. Jika Anda keluar, akan potensial menularkan virus saja kita. Ya, benar sekali. Jadi menurut pendapat saya sih, ya jangan mudik lah. Ikuti aja aturan dari pemerintah kita supaya Indonesia ini lebih baik. Lanjut di suara.com, ada apa ini? Kepencut sama berita ini sih yang di suara.com ini. Mana tadi? Ini dia. Pak Jokowi gregetan, banyak daerah masih pelit anggaran untuk melawan corona nanya. Apa sih ini maksudnya? Banyak daerah yang masih pelit. Saya melihat, saya cermati, saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Itu artinya masih mahal ya, dan dijadikan bisnis. Saya minta Mendagri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur ya. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menanggarkan penanganan dampak ekonomi, dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Oke, sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu, membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan relokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga pemerintah pusat, Pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Jadi ada yang nakal, tidak loyal dalam melawan corona. Jadi intinya itu, saya tidak tahu ya. Lanjut, ada FIFA News, ada berita apa ini? Saya kepencut yang ini nih. Instruksi Pak Jokowi, pelacakan kasus corona lebih agresif, isolasi ketat. Kita lihat, pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan. Pengujian sampel yang masif harus dilakukan dalam pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi ketat. Ini kepada Ketua Gugus Tugas, Menteri Kesehatan, Polri, dan TNI, dibantu TNI agar yang pertama yang saya sampaikan benar-benar diberikan perhatian. Tingkat pengujian yang sampel masif, pelacakan yang agresif, isolasi ketat. Ya, jadi intinya ini bisa saya simpulkan, corona ini lebih menjadi-jadi gitu, lebih menyebarnya cepat banget. Dan kita isolasi di rumah, kita nggak tahu orang itu kena gejala apa enggak ya kan. Ada yang penyakit tanpa gejala, itu yang corona. Oke, lanjut ke kumparan, ada berita apa ini? Nah ini nih. PSBB tak efektif, masih banyak orang berjalan-jalan. Itu sudah jelas sekali. Tapi kita lihat beritanya apa. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Status PSBB yang diperlukan. PSBB ini akan efektif jika semua taat untuk menjaga jarak, tidak berada di kerumunan, tidak pergi keramaian, dan semua pihak diharapkan untuk memiliki kesadaran agar sedapat mungkin bekerja di rumah.
Mereka tidak mampu dibantu pemerintah untuk menutupi kebutuhannya, anjay. Dengan kondisi seperti itu, orang-orang pada taat pada aturan yang berlaku. Di luar itu, warga masyarakat masih tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jangan sampai kegiatan keagamaan dilarang sementara kegiatan lain diperbolehkan. Itu sama dengan melindungi sebagian. Betul, membiarkan sebagian, ya. Di samping tidak adil, itu juga dapat mencelakakan orang lain. Betul kali. Itu adalah tindakan yang masih dilakukan di tengah situasi sulit seperti sekarang. Yap, jadi intinya orang-orang masih pada bekerja, orang-orang masih pada di jalan. Hari demi hari makin banyak yang masih berkeliaran di luar rumah dan juga bekerja. Contohnya ojol, perusahaan swasta, dagang, dan lain-lain lah. Lanjut. Oke, habis kayaknya sih. Oke, segitu aja informasi berita Indonesia hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen pendapat kalian apa, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya mengetahui informasi terbaru dari informasi berita Indonesia. Terima kasih.